Baik Bapak dosen, Kakak Asus, serta teman-teman semua, kita akan ada dalam pembahasan yang pertama terkait dengan sejarah gereja. Nah, untuk sejarah gereja sendiri, kami kemudian di wilayah Papua menyoroti dua sinode, yaitu sinode GKI di Tanah Papua atau Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, dan GPI di Tanah Papua atau Gereja Protestan Indonesia di Tanah Papua. Nah, menurut kami kemudian dalam analisa kami menemukan bahwa kedua sinode ini memiliki sejarah dengan pangkal yang sama. Sejarah itu dimulai dari tahun 1660, di mana pada saat itu Belanda dan Kesultanan Tidore menandatangani sebuah perjanjian, di mana isi perjanjian itu menyatakan wilayah Irian atau yang pada saat ini dikenal dengan wilayah Papua berada di bawah kekuasaan daripada Sultan Tidore. Nah, sebagai imbalan baliknya, VOC diizinkan untuk mengambil rempah-rempah yang ada di wilayah Kesultanan Tidore pada masa itu. Tapi tentunya kekuasaan yang dimiliki oleh Sultan Tidore pada wilayah Irian ini tetap ada dalam pengawasan daripada Belanda sendiri. Sehingga beberapa wilayah seperti Semenanjung Onin atau yang pada saat ini dikenal dengan Fak-Fak, lalu wilayah Raja Ampat, Sorong, dan sekitarnya kemudian ada di dalam penyebaran agama Islam karena Sultan Tidore juga turut menyebarkan ajaran agama Islam. Sehingga pada masa itu ketika kedua misionaris yang berasal dari Jerman yaitu Karl William Otto dan Johann Gottlob Geisler yang kemudian menjadi utusan daripada Sending Gosner kepada Sending NZG untuk dikirimkan ke daerah yang dikatakan kafir, untuk dikirimkan secara khusus pada daerah Papua pada masa itu. Ketika mereka hadir dan akan masuk dalam pekabaran Injil di wilayah Papua, mereka diizinkan oleh Sultan Tidore, namun memang mereka hanya ditempatkan atau mereka kemudian ditempatkan jauh daripada wilayah yang pada saat itu masyarakatnya telah memeluk agama atau kepercayaan Islam. Sehingga di tanggal 5 Februari 1855, kedua misionaris ini untuk pertama kalinya memulai pekabaran Injil dengan tiba di Pulau Mansinam pada pukul 6 pagi. Untuk memulai pekabaran Injil dengan konteks sosiokultur, ekonomi, dan lain sebagainya yang akan dijelaskan pada bagian berikutnya oleh teman-teman saya, kedua misionaris ini kemudian memiliki pendekatan yang membuat masyarakat pada masa itu, secara khusus masyarakat di Pulau Mansinam pada masa itu tertarik untuk datang beribadah, baik itu lewat pendidikan dengan mengajarkan anak-anak untuk membaca, menulis, dan lain sebagainya, tetapi juga dalam bidang ekonomi kemudian membagikan tembakau setelah selesai beribadah. Nah, buah dari hasil pekabaran Injil yang dilakukan oleh kedua misionaris ini tampak 101 tahun kemudian dengan berdirinya Sinode GKI di Tanah Papua pada tanggal 26 Oktober 1956. Tentunya ini perjuangan yang tidak mudah. Nah, setelah itu di tahun 1970, Sinode GKI di Tanah Papua berhasil mendirikan salah satu klasisnya di wilayah Semenanjung Onin atau di wilayah Fak-Fak pada masa itu. Nah, tentu masyarakat Fak-Fak di masa itu telah secara terbuka menerima kekristenan hadir, karena sebelumnya di tahun 1925 telah terlebih dahulu masuk pendeta Hole yang berasal daripada Gereja Protestan Maluku yang pada saat itu sudah berdiri mengabarkan Injil duluan, sehingga di wilayah Fak-Fak kekristenan itu telah berdiri dan jemaat itu telah ada sebagai jemaat Kristen. Namun tentunya ini di bawah daripada sinode GPM itu sendiri. Ketika GKI di Tanah Papua berhasil untuk mendirikan klasisnya di wilayah Fak-Fak pada masa itu, yang terjadi kemudian adalah GKI di Tanah Papua tidak mau di wilayah Papua sinode yang berasal di luar daripada Tanah Papua itu sendiri ada di dalam sinode GKI di Tanah Papua.
Sedangkan di satu sisi, jemaat yang telah terbentuk sebagai jemaat GPM ini, mereka juga tidak mau turut menggabungkan dirinya di dalam Sinode GKI Tanah Papua. Maka di tahun 1970 terjadi skisma antara GPM dan GKI di Tanah Papua. Dan implikasinya ada di tahun 1985, di mana pada tahun itu Sinode GPI atau Gereja Protestan Indonesia di Tanah Papua itu berhasil berdiri secara mandiri pada tanggal 25 Mei tahun 1985. Selanjutnya konteks sosiokultural. Pada bagian ini terdapat dua bagian, yaitu yang pertama, kehidupan sebelum adanya Injil. Jadi kehidupan masyarakat pada saat itu ada yang namanya kanibalisme. Dan mengapa kanibalisme itu ada? Karena kanibalisme ini merupakan salah satu cara bagi masyarakat Papua pada saat itu untuk mereka dapat bertahan hidup karena adanya tekanan ekonomi pada saat itu. Kemudian kita melihat pada sifat dan watak orang Papua. Pada masa itu, sebagian masyarakat orang Papua itu terlihat cenderung malas, dalam artian mereka sebenarnya itu memiliki lahan yang cukup untuk bisa bertani, bisa menjadi seorang nelayan untuk mencari ikan di laut demi kelangsungan hidup mereka, tetapi karena adanya sifat malas itu sehingga mereka ini mencari cara atau jalan yang mudah, dan di situ mereka melakukan perampokan atau mereka mencuri sesuatu yang bisa mereka dapatkan untuk kelangsungan hidup mereka pada saat itu. Lalu juga masyarakat Papua pada saat itu mereka memiliki sifat yang keras kepala, sehingga dengan watak yang keras itu ketika mereka ada dalam suatu permasalahan itu mereka tidak menyelesaikan masalah itu dengan baik-baik, tetapi dengan cara kekerasan. Lalu pada masa itu juga, pada saat itu juga ada sistem patriarki. Hal ini nampak dalam kehidupan dalam kesukuan-kesukuan yang ada pada saat itu, dan di dalam suku-suku tersebut itu dipimpin oleh kepala suku, dan kepala suku ini harus laki-laki, sedangkan kedudukan perempuan itu tidak terlalu begitu berpengaruh, sehingga hal apapun itu harus dilakukan oleh laki-laki. Kemudian ada juga animisme, dan kehidupan masyarakat orang Papua pada saat itu mereka hidup dalam kegelapan. Dan kenapa mereka hidup dalam kegelapan? Karena pada saat itu masyarakat Papua belum mengenal Injil, sehingga kehidupan mereka itu tergolong sangat jauh terkait perihal kasih. Kemudian yang kedua, kehidupan sesudah adanya Injil. Jadi ketika Injil itu sudah ada pada masyarakat Papua, di situ secara perlahan-lahan masyarakat Papua sudah mulai memperlihatkan kasih. Jadi kasih itu sudah mulai nampak dalam kehidupan mereka. Kemudian dengan memiliki sikap terbuka terhadap budaya-budaya yang masuk, dan karena hadirnya Injil pada saat itu membuat banyak suku-suku yang datang dalam kehidupan masyarakat Papua. Dan karena adanya kasih yang telah mereka hidupi, itu kemudian sikap menerima itu ada, dan mereka mau untuk ada dalam hidup saling berdampingan, seperti adanya toleransi terhadap suku lain, dan juga mereka mau untuk saling tolong menolong. Lalu juga walaupun sudah adanya Injil itu sudah ada pada masyarakat Papua pada saat itu, dan masyarakat Papua pada saat itu mereka telah mengetahui tindakan kekerasan yang itu sebenarnya tidak boleh dilakukan. Tetapi faktanya ketika mereka ada dalam
suatu masalah, ketika mereka diperhadapkan dengan masalah, tidak sedikit dari masyarakat Papua yang memilih cara dalam tindakan kekerasan untuk persoalan atau permasalahan tersebut. Baik, kita masuk pada bagian konteks ekonomi dan politik. Pada bagian ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait konteks ekonomi. Dan di dalamnya terbagi dalam 2 poin besar, yaitu konteks ekonomi sebelum adanya Injil dan sesudah adanya Injil. Kita masuk pertama pada bagian sebelum adanya Injil. Pada poin pertama, kita dapat melihat bahwa di situ dituliskan bermata pencarian petani dan nelayan. Maksudnya adalah kehidupan masyarakat pada saat itu, mereka melakukan pekerjaan sesuai dengan lokus atau tempat di mana mereka tinggali, yaitu pada daerah pegunungan dan di daerah pesisir. Pada daerah pegunungan, mereka cenderung melakukan pekerjaan sebagai petani karena sesuai dengan keadaan tempat mereka tinggal, dan di daerah pesisir mereka lebih banyak bermata pencarian atau bekerja sebagai seorang nelayan karena lebih sering dan kehidupan mereka lebih banyak di daerah laut. Selain melakukan pekerjaan sebagai petani dan nelayan yang adalah 2 pekerjaan utama, mereka juga memiliki lahan sagu, di mana sagu ini menjadi sebuah komoditi, tetapi juga pangan utama masyarakat pada saat itu, di mana sagu merupakan nilai jual yang bisa ditukarkan dengan apapun yang mereka mau, dengan menukarnya begitu sebagai alat jual juga. Dan pangan utama karena sagu ini merupakan bahan pokok yang dapat disimpan dengan jangka yang panjang. Karena itu sagu ini merupakan pangan utama dari masyarakat Papua pada saat itu. Lalu ketika kita melihat dalam realita yang terjadi pada saat itu, kita dapat menemukan bahwa kehidupan masyarakat Papua dengan pekerjaan sebagai petani dan nelayan, tetapi juga sagu yang dilakukan sebagai alat tukar-menukar dalam kehidupan mereka, itu belum cukup untuk memenuhi standar kehidupan mereka, karena kehidupan masyarakat Papua pada saat itu mereka masih dikuasai oleh Kesultanan Tidore, sehingga mereka mempunyai kewajiban untuk membayar upeti kepada Sultan Tidore. Dan upeti yang diberikan itu bukanlah suatu hal yang murah, tetapi juga suatu hal yang bisa untuk menguras, istilahnya menguras isi dompet mereka, sehingga pekerjaan-pekerjaan ini belum cukup untuk memenuhi standar hidup masyarakat Papua pada saat itu. Cara mereka untuk membayar upeti tersebut dapat juga dilakukan dengan memberikan anak perempuan mereka yang dijadikan sebagai budak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kehidupan masyarakat pada saat itu sangat berada di bawah garis kemiskinan. Dan kehidupan di bawah garis kemiskinan ini dengan kebutuhan yang sangat besar, kewajiban pemberian upeti yang sangat besar, maka mereka juga terkadang melakukan tindakan kriminal seperti mencopet atau merampok agar bisa melanjutkan kehidupan mereka dengan standar hidup yang sangat tinggi itu. Lalu kemudian ketika masuknya Injil pada wilayah Papua, maka hal-hal tersebut mulai sedikit demi sedikit berkurang, dan pekerjaan sebagai petani dan nelayan bukan lagi pekerjaan utama, melainkan sudah ada pekerjaan-pekerjaan yang lain. Hal ini dikarenakan ketika Injil masuk, maka mulai masuk juga orang-orang dari wilayah-wilayah lain yang datang pada wilayah Papua. Dan dengan demikian alhasilnya adalah maka masyarakat Papua itu lebih maju karena adanya peradaban baru, sehingga pekerjaan yang bisa mereka lakukan bukan hanya sebagai petani dan nelayan, tetapi juga sudah bisa mereka bekerja sebagai PNS, swasta, aparat keamanan, dan yang lain sebagainya, ditinjau dalam 3 wilayah: perkotaan, pegunungan, dan pesisir. Lalu ketika masuknya Injil, maka muncullah gereja-gereja, dan gereja-gereja ini berperan untuk menolong perekonomian warga jemaat, tetapi juga masyarakat secara umum, di mana gereja menolong
dengan mengadakan peti-peti persembahan untuk bisa membantu kas jemaat yang di dalamnya kemudian bisa menolong warga jemaat. Tapi juga adanya program-program pelayanan yang dilakukan dan dirancangkan dari sinode untuk bisa menolong dan membantu kebutuhan dan menjawab konteks realita masyarakat pada saat itu, bahkan sampai sekarang ini. Baik, kita masuk pada bagian konteks politik, di mana pada bagian ini terbagi dalam 2 poin besar, yaitu kehidupan politik sebelum masuknya Injil dan sesudah. Pada bagian sebelum masuknya Injil, poin pertama adalah masyarakat Papua yang berada dalam kekuasaan Sultan Tidore. Jadi benar bahwa masyarakat Papua pada saat itu dikuasai oleh Kesultanan Tidore, sehingga oleh karenanya masyarakat Papua ini ditindas dan diambil keuntungan dari wilayah mereka, sehingga mereka yang memiliki tanah tersebut tidak menerima atau tidak merasakan hasil dari tanah mereka sendiri, karena semuanya diberikan kepada Kesultanan Tidore, dan mereka juga dijadikan sebagai budak dari Kesultanan Tidore, sehingga semua dan segala sesuatunya itu harus diberikan kepada Kesultanan Tidore. Lalu yang kedua adalah setiap suku dipimpin oleh kepala suku atau kepala kampung. Jadi masyarakat Papua ini dalam kehidupan mereka itu hidup dalam kesukuan mereka, dan satu suku itu mempercayakan satu orang untuk menjadi kepala atau pemimpin bagi mereka, dan pemimpin itu adalah seorang yang laki-laki, tidak boleh perempuan, mengingat bahwa mereka ini percaya dan meyakini akan adanya sistem patriarki. Selain kepala suku, sebenarnya Sultan Tidore juga mengangkat raja-raja di setiap wilayah-wilayah, di mana raja-raja ini adalah orang perpanjangan tangan Sultan Tidore untuk bisa memantau orang-orang Papua pada saat itu. Dan dia juga melakukan penyebaran agama di wilayah-wilayah Papua di sana. Dengan motif penyebaran agama ini sebenarnya dia ingin agar agamanya itu disebarkan di sana, sehingga ketika agamanya sama dengan Kesultanan Tidore ini, maka dia bisa memperkuat kekuasaan di sana karena alasan agama yang sama ini. Lalu kehidupan politik sesudah masuknya Injil. Yang pertama adalah masyarakat Papua yang sudah berada dalam pangkuan NKRI, di mana dengan adanya ini, kemudian negara Indonesia memberikan privilege atau keuntungan bagi masyarakat Papua dengan adanya Otsus, dan orang-orang Papua bisa membangun wilayah-wilayah mereka dengan Otsus yang diberikan kepada mereka. Tetapi hal ini bukan berarti menghilangkan akan adanya ketertindasan, tetapi juga perasaan atau mental budak yang dirasakan oleh orang Papua, melainkan hal itu tetap terus dirasakan sehingga belum sepenuhnya hilang, karena juga pembangunan yang belum merata di wilayah Papua. Lalu pada bagian yang kedua, presbyterial sinodal, di mana asas ini muncul ketika masuknya Injil. Dan presbyterial sinodal ini sedikit mengurangi akan adanya sistem patriarki, karena sudah adanya penyetaraan antara laki-laki dan perempuan, terkhususnya dalam pelayanan. Lalu yang ketiga adalah mempertahankan sistem pemerintah desa, di mana sampai dengan saat ini tradisi atau adat mereka untuk dipimpin oleh kepala suku terus ada sampai dengan saat ini. Bahkan gereja dan pemerintah pusat juga bekerja sama dengan pemerintahan desa, karena memang sistem pemerintahan desa ini sangat didengarkan oleh orang-orang Papua, karena memang merupakan tradisi turun-temurun yang terus dan harus dilakukan dalam sistem politik mereka, sehingga gereja tetapi juga pemerintah pusat melakukan kerjasama, dan istilahnya pemerintah desa ini merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk menolong menjawab realita, konteks, kebutuhan masyarakat secara umum. Dan gereja juga melakukan adanya jalinan kerjasama dengan pemerintah desa agar bisa menjangkau pelayanan-pelayanan yang ingin dilakukan oleh gereja untuk bisa menjawab hal itu tadi, realita kebutuhan jemaat. Selanjutnya kita masuk dalam analisis peran gereja. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa masyarakat Papua hidup dalam garis ekonomi menengah ke bawah. Melihat hal itu, gereja tidak diam saja,
Tetapi GKI di Tanah Papua dan juga GPI Papua menyoroti hal ini dan melaksanakan suatu tindakan konkret untuk melaksanakan tindakan diakonia. Dalam pelaksanaannya tidak dilakukan untuk warga jemaat saja, tetapi bagaimana gereja mau memberikan bantuan kepada mereka yang berkekurangan, baik dalam jemaat tetapi juga masyarakat secara umum. Gereja tidak berhenti di situ saja, tetapi gereja mau memandirikan jemaat Papua agar mendapat kehidupan yang lebih baik. Untuk saat ini, GKI di Tanah Papua mengupayakan hadirnya ekonomi kreatif dalam jemaat, dalam usaha-usaha yang selalu melibatkan jemaat secara aktif untuk menyuarakan jemaat agar memiliki usaha tertentu untuk mendukung perekonomian keluarga mereka. Dan dalam bidang pendidikan, menyadari akan konteks masyarakat Papua yang berpengaruh bukan hanya dalam hal ekonomi saja, tetapi juga dalam hal pendidikan, maka gereja menyoroti itu sebagai bagian yang sangat penting. Bahwasanya GKI Tanah Papua dan GPI Papua memberikan sumbangsi yang besar melalui pendidikan. GKI Tanah Papua sendiri dapat dilihat ketika memberikan bantuan kepada YPK sebagai Yayasan Kristen, tetapi tidak menutup mata juga bahwa GPI Papua memberikan sumbangsi yang cukup besar bagi YPK GPI Papua. Dan untuk selanjutnya, ketika kita berbicara tentang pendidikan, hal itu terbagi menjadi dua, yaitu informal dan formal. Formal yaitu melalui YPK, tetapi juga melalui STFT, dan juga sekolah bagi guru jemaat atau guru Injil yang diperuntukkan bagi pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani sesuai dengan kebutuhan konteks masyarakat yang akan ia temui. Dan secara khusus bagian informal ini mau menyuarakan tentang setiap tindakan katekisasi, setiap pergerakan katekisasi yang mau menyiapkan seluruh warga jemaat, warga gereja untuk mempunyai iman di dalam Kristus dengan kuat. Dasar di dalam Kristus itu dengan kuat. Selanjutnya mengenai toleransi umat beragama. Kalau kita lihat dalam filsafat Fak-Fak, yaitu satu tungku tiga batu. Dalam satu tungku tiga batu ini merupakan bagaimana toleransi umat beragama yang dapat membuka dirinya menerima ketidakberagaman, tetapi di dalam ketidakberagaman itu mereka menjadi satu untuk saling menguatkan. Dan ketika kita lihat dalam bergereja, dan dalam gereja sendiri itu bukan hanya suku dari Papua, tetapi ada suku-suku lainnya yang dapat memberikan sumbangsi yang baik. Untuk itu gereja tetapi juga masyarakat di Tanah Papua membuka diri untuk menerima keberagaman itu, baik dalam agama tetapi juga suku bangsa. Dan selanjutnya membangun hubungan bersama dengan denominasi gereja lain dan antar sinode. Hal itu kita dapat lihat bersama bahwa GKI di Tanah Papua tetapi juga GPI Papua mengambil peran dalam PGI, Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia. Selanjutnya, membangun hubungan komunikasi bersama dengan pemerintah daerah maupun pemerintah adat. Hal ini kita dapat lihat ketika gereja melihat konteksnya. Karena kalau kita lihat telusuri lagi bahwa gereja ini dia ada sebelum budaya ada. Yang artinya budaya telah ada duluan, budaya telah ada, lalu gereja itu hadir. Maka dari itu gereja membangun komunikasi tak ke dalam pemerintah adat, tetapi juga dalam pemerintah daerah. Yang kedelapan, pelaksanaan konseling sebagai media untuk menyelesaikan masalah. Hal yang kedelapan ini adalah hal yang sangat sensitif, karena kalau kita lihat dalam watak orang Papua, mereka yang dengan keras itu mereka tidak bisa untuk pelaksanaan konseling sebagai media untuk menyelesaikan masalah.
karena pada ujungnya mereka akan mengeluarkan pikiran mereka sendiri, melakukan apa yang mereka pikirkan. Dan menurut kami kelompok, pelaksanaan konseling sebagai media untuk menyelesaikan masalah ini masih kurang efektif, karena ujung-ujungnya konseling tidak bisa sepenuhnya untuk menyelesaikan masalah yang terjadi baik dalam jemaat tetapi dalam gereja secara keseluruhan. Baik, kita akan ada dalam pembahasan terkait dengan analisis fungsional gereja. Nah, pada bagian ini kami kelompok kemudian memahami bahwa fungsional gereja yang dimaksudkan di sini adalah menempatkan gereja sebagai sebuah lembaga atau institusi yang kemudian memiliki aturannya, dan aturan ini dimaksudkan untuk mengikat setiap anggota yang ada di dalamnya. Nah, dalam hal ini kemudian kami kelompok menganalisis ada 2 poin yang penting yang kemudian secara fungsional ada di dalam GKI di Tanah Papua maupun GPI di Tanah Papua. Yang pertama yang kami lihat adalah terkait dengan tata gereja. Nah, secara khusus yang kami mau soroti adalah tata gereja yang dimiliki oleh GKI di Tanah Papua. Terkait dengan tata gereja ini telah terjadi 3 kali pergantian tata gereja, mulai di tahun 1956, 2000, tahun 2000, dan yang pada saat ini baru saja diperbaharui di tahun 2022. Sebenarnya berbagai perubahan ini dalam upaya bagaimana gereja kemudian terus menetapkan berbagai aturan atau tata gereja yang menyesuaikan dengan kehidupan pola bergereja umat sesuai dengan identitas GKI, tetapi juga tetap terpatri pada Alkitab sebagai pedoman utama, tapi juga berdasar kepada eklesiologi dan pada teologi yang dianut di GKI di Tanah Papua. Nah, ada 2 poin penting sekali dalam perubahan tata gereja di Tanah Papua yang kemudian menunjukkan bahwa terjadinya suatu perubahan signifikan mulai dari tahun 1956 hingga tahun 2022, bahwa di tata gereja yang terbaru yang dimiliki oleh GKI di Tanah Papua kemudian sudah ada pengakuan iman secara GKI di Tanah Papua sebagai suatu pengakuan yang lahir dari konteks masyarakat GKI di Tanah Papua. Lalu yang kedua, yang merupakan pembaruan di dalam tata gereja yang sangat terlihat dengan jelas bahwa adanya perubahan tata ibadah yang sebelumnya 2 tata ibadah menjadi 4 tata ibadah, dan dalam 1 tata ibadah itu diatur untuk pada minggu ke-4 dalam bulan pelaksanaan ibadah setiap hari Minggu begitu. Di bulan ke-4, di minggu ke-4 hari Minggu itu dilaksanakan pelayanan ibadah secara kontekstual. Jadi dalam ibadah tersebut kemudian berangkat dari budaya-budaya yang sudah ada di Tanah Papua sendiri. Lalu bagian poin kedua yang kami soroti dalam hal tata gereja itu atau dalam aturan yang kemudian dibuat baik GKI di Tanah Papua maupun GPI, bahwa adanya sidang jemaat maupun sidang klasis yang menentukan arah gerak berpelayanan gereja sepanjang setahun berjalan. Selanjutnya saya akan memaparkan rekomendasi dari kelompok untuk gereja. Terlepas dari setiap keberhasilan gereja dalam upaya untuk menjawab realita konteks masyarakat Papua, secara esensial kelompok belum menemukan secara konkret upaya gereja dalam pendekatan menghadapi persoalan konteks sosiokultur masyarakat Papua. Dalam hal ini, sifat atau watak yang terus-menerus dihidupi oleh masyarakat Papua. Dalam pandangan kelompok, pendekatan pelaksanaan konseling pastoral belum mampu secara efektif untuk dapat menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan jemaat.
Sehingga rekomendasi kelompok bagi gereja yaitu untuk dapat menemukan pelaksanaan konseling yang efektif, yaitu dengan melakukan pendekatan secara kontekstual, agar kemudian dalam praktiknya umat dapat benar-benar menghidupi spiritualitas kekristenan itu sendiri. Terlebih khusus menemukan metode atau solusi yang tepat untuk dapat menyelesaikan persoalan tanpa harus menempuh jalan kekerasan. Gereja harus paham benar bagaimana umat yang dilayani dalam konteks Papua, sehingga umat dapat menghidupi bagian pengajaran dan juga prinsip-prinsip serta nilai-nilai moral etika secara bertanggung jawab dan juga penuh integritas sehari-hari. Berdasarkan pemaparan-pemaparan sebelumnya, kami kelompok menyimpulkan bahwa Sinode GKI Tanah Papua maupun GPI Papua, keduanya sama-sama lahir dari perjuangan para misionaris dan juga jemaat untuk mendapatkan wilayah pelayanan. Latar belakang yang cukup panjang telah dilewati dan membuahkan hasil dengan berdirinya Sinode kedua pihak, namun meskipun berbeda sebenarnya keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menumbuhkan iman orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian dalam kehidupan pelayanan kedua sinode memiliki visi dan juga misi serta program yang cukup sama dalam membantu kehidupan warga jemaat, baik secara materi tetapi juga dalam usaha menumbuhkan spiritualitas umat. Hal itu terbukti dengan banyaknya rancangan program pelayanan yang dirancangkan dalam tata gereja masing-masing sinode untuk menjawab realita konteks yang dihidupi oleh warga jemaat. Karena itu, gereja harus bersifat dinamis untuk terus berekstensi mengikuti umatnya.